berikan hatiku, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Ini hatiku Tuhan, biar ku bernyanyi bagi-Mu Allah, Raja yang mulia, Bapa yang setia. Hanya untuk-Mu, hanya bagi-Mu seluruh hidupku. Oh, segala pujian dan segala hormat, kemuliaan hanya bagi yang termulia, yang kudus, Allahku Yesus Tuhan. Segala pujian, segala pujian Tuhan, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu Tuhan. Engkau gunung batu, kekuatan yang mendatangkan kesembuhan, kepastianku di dalam nama-Mu Yesus. Sebab hanya nama-Mu Yesus, hanya nama-Mu Yesus Tuhan. Hanya nama-Mu Yesus.
cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Selama-lamanya. Ku cinta Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada nama selain nama-Mu. Nama yang ajaib, nama yang memerdekakan, nama yang memberi kekuatan, nama yang mendatangkan kesembuhan, nama yang membangkitkan iman kami. Selain nama-Mu, Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan dari sebuah kisah yang tercatat dalam Perjanjian Lama, yang saya akan bacakan bagi kita semuanya, yaitu yang tercatat dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-45 sampai ayatnya yang ke-50, yang berkata demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu, Goliat, bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita mau jujur mengakui, terkadang ada masalah, persoalan, hal-hal yang sulit, yang ternampak besar, yang ada di depan kita, itu begitu mengintimidasi kita. Sehingga terkadang kita kehilangan keberanian kita untuk melangkah. Kita kehilangan keberanian kita untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Terkadang ketakutan itu begitu menguasai kita, sehingga akhirnya kita menjadi seperti kerdil. Kita menjadi seperti seorang anak yang ada di pojokan rumah bersembunyi dari keadaan yang begitu menakutkan bagi dirinya. Sehingga kita akhirnya tidak bisa melakukan apa-apa. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan
untuk menghadapi keadaan itu, untuk menghadapi persoalan itu, untuk menghadapi apa yang harus kita hadapi dalam kehidupan yang kita jalani. Allah tidak merancang kita seperti itu, Bapak Ibu. Allah tidak merancang kita untuk menjadi kalah dengan keadaan dan situasi yang sulit yang kita hadapi. Percayalah Bapak Ibu bahwa segala sesuatu yang kita alami semuanya itu terjadi atas izin Tuhan gitu. Dan Alkitab mengatakan bahwa pencobaan yang kita hadapi itu bukan pencobaan yang hanya sekedar pencobaan biasa gitu, tapi pencobaan yang Tuhan izinkan untuk melatih kita, untuk mendidik kita, untuk mengajar kita, untuk memampukan kita gitu, untuk bertumbuh menjadi semakin dewasa dalam Dia, Bapak Ibu. Itu sebabnya Allah tidak pernah merancang kita untuk kalah dengan keadaan, kalah dengan situasi yang Dia izinkan terjadi, Bapak Ibu. Itu sebabnya kita akan belajar minimal ada 2 hal yang bisa kita renungkan dari kisah tentang Daud ini, Bapak Ibu. Hal yang pertama yang kita renungkan adalah jangan pernah meremehkan hal-hal penting bagi pertumbuhan iman kita yang harus kita kerjakan setiap hari, Bapak Ibu. Jangan pernah anggap remeh hal-hal penting, hal-hal yang paling dasar yang kita butuhkan untuk pertumbuhan iman kita. Bapak Ibu, masa pandemi selama hampir 3 tahun ini harusnya mengajar kita tentang hal ini, Bapak Ibu. Karena kekurangsungguhan kita dalam membangun kehidupan rohani kita. Kita membangun hidup rohani kita asal-asalan saja. Kita membangun hidup rohani kita dengan dasar yang keliru. Kita membangunnya di atas pasir. Kita mendirikan bangunan itu dengan material yang mudah terbakar. Karena kita menganggap bahwa sebelum pandemi keadaan kita baik-baik saja gitu. Situasi kita aman-aman saja gitu. Tapi pandemi, Bapak Ibu, menyadarkan kepada kita bahwa apa yang tidak kita kerjakan di masa-masa yang aman itu ternyata berdampak besar dalam hidup rohani kita saat kita menghadapi tantangan yang berat yang berlangsung cukup lama, itu selama hampir 3 tahun masa pandemi yang sedang kita lewati ini, Bapak Ibu. Jangan pernah remehkan hal-hal penting tentang berdoa, membaca firman Tuhan, tentang merenungkan firman Tuhan, tentang bersekutu dengan saudara-saudara seiman yang lain, Bapak Ibu. Saya percaya bahwa iman Daud yang memampukan dia untuk tidak bersikap sama dengan seluruh pasukan Israel. Bahkan rajanya yaitu Saul yang begitu ketakutan saat Goliat mengolok-olok mereka. Daud tidak memilih sikap yang sama, tidak bersikap yang sama dengan mereka. Kenapa? Karena saya percaya Bapak Ibu pada saat Daud menggembalakan kambing domba ayahnya, pada saat dia setiap hari ada di padang rumput untuk menggembalakan kambing domba ayahnya, Daud melakukan hal-hal yang terlihat begitu sepele, terlihat hal-hal yang begitu biasa gitu. Seperti mungkin dia dengan kecapinya dia memuji-muji Tuhan, atau pada saat dia ada singa atau ada beruang yang berusaha untuk menangkap kambing domba yang dia gembalakan, dia berseru kepada Tuhan dalam doanya gitu untuk menolong dia, untuk mengalahkan mereka, Bapak Ibu. Dan ternyata pengalaman-pengalaman yang dia alami pada saat dia menjaga kambing domba daripada ayahnya yang tidak seberapa itu, Bapak Ibu. Ternyata itulah yang telah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi seorang raksasa yang bernama Goliat, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau hari ini Tuhan kembali memberi kepada kita kelegaan oleh karena pandemi hampir berakhir, Bapak Ibu. Tuhan memberi kepada kita kelegaan, masa kelegaan. Ayo Bapak Ibu, mari kita kembali membangun kehidupan rohani kita dan membangunnya di atas dasar yang benar, yaitu di atas batu karang yang teguh. Dan kemudian memakai material-material yang terbaik, Bapak Ibu, dengan kesungguhan hati kita, dengan keseriusan kita, Bapak Ibu, dengan segenap hati dan jiwa kita. Kita mau kembali melakukan apa yang penting untuk pertumbuhan iman kita. Berdoa setiap hari, membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkannya siang dan malam, bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, Bapak Ibu. Ayo kita mulai kembali mengusahakan
untuk membangun kembali hidup rohani kita. Sebab apa yang kita bangun hari ini akan menentukan Bapak Ibu, siapa kita saat masalah datang menghampiri kita. Apakah kita akan dikalahkan atau kita akan menjadi orang yang menang atas masalah yang kita hadapi. Itu sebabnya biarlah pada hari ini Bapak Ibu, hal pertama yang kita renungkan dari apa yang kita baca, dari apa yang tercatat dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-17 ini Bapak Ibu. Jangan pernah anggap remeh hal-hal penting yang kita butuhkan untuk pertumbuhan iman kita. Kekuatan hidup rohani kita, itulah yang akan menentukan kita akan menjadi pemenang atas setiap masalah-masalah yang kita akan hadapi di hari-hari yang depan kita. Hal kedua Bapak Ibu yang kita bisa renungkan pada saat kita membaca bagian firman Tuhan ini. Sekali lagi Bapak Ibu, pada saat Daud pergi menghadapi Goliat, tidak ada satu keraguan sedikit pun tersirat di dalam hatinya Bapak Ibu, dalam perkataannya, bahwa dia masuk ke dalam peperangan untuk kalah gitu. Tidak ada. Dia sangat yakin bahwa pada saat dia maju menghadapi Goliat, dia tahu bahwa dia akan mengalahkannya. Kenapa dia punya keyakinan yang seperti itu Bapak Ibu? Sederhana. Karena Daud punya iman yang benar akan Tuhan. Daud punya keyakinan akan penyertaan Allahnya Bapak Ibu. Iman yang dimiliki Daud adalah iman yang didasarkan kepada pengenalan akan Allah yang benar Bapak Ibu. Bapak Ibu, mungkin iman kita hari ini adalah iman dari kata orang saja. Iman hanya karena kita mendengar kesaksian-kesaksian dari orang lain yang telah mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Tapi bukan iman yang kita bangun di atas dasar pengenalan yang benar karena Allah mewahyukannya kepada kita di setiap hari saat kita membaca firman-Nya. Saat kita datang ke gereja, kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Atau saat kita menyembah dan Tuhan berbicara kepada kita Bapak Ibu. Tapi kita membangunnya hanya di atas dasar kesaksian-kesaksian orang. Sehingga pada saat kesaksian yang kita dengar tidak terjadi kepada kita. Kita menjadi marah, kita menjadi kecewa kepada Tuhan. Padahal tidak seharusnya iman menghasilkan kekecewaan Bapak Ibu. Iman yang benar hanya akan memberi kepada kita kemenangan. Itu sebabnya pada saat Daud berhadapan dengan Goliat Bapak Ibu, dia katakan apa yang dia imani. Dia katakan tentang siapa Allah yang menyertainya Bapak Ibu. Dia tidak digentarkan oleh sosok daripada Goliat yang tinggi besar dengan pedangnya, dengan tombaknya, dengan perisainya, dengan baju zirahnya Bapak Ibu. Daud tidak digentarkan oleh semuanya itu karena dia tahu bahwa dia pasti mengalahkan Goliat Bapak Ibu. Apapun situasi kita hari ini, entah sakit penyakit kita, entah keadaan keuangan kita, entah masalah dalam pekerjaan atau pada bisnis kita, entah persoalan dalam kehidupan rumah tangga kita, apapun keadaan yang sukar yang sedang menghampiri kita pada hari ini Bapak Ibu, ayo buatlah keputusan untuk kembali mempercayai Tuhan dan untuk kembali mengandalkan Tuhan Bapak Ibu. Ayo perkatakan kembali apa yang engkau imani. Bukan apa yang musuhmu katakan kepadamu, tapi apa yang firman Tuhan katakan kepadamu. Katakanlah itu. Katakanlah itu kepada dirimu sendiri. Katakanlah agar imanmu kembali bangkit. Dan dengan iman itu, ayo jangan takut menghadapi apapun tantangan yang harus kita hadapi. Beranilah, jadilah berani Bapak Ibu. Hadapi, percayalah. Dengan keberanian, oleh karena iman kita kepada Tuhan, kita pasti mengalahkan. Kita pasti bisa melewati setiap kesukaran yang sedang menghampiri kita pada hari ini. Percayalah, Allah tidak pernah berhenti berkarya dalam hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Dan kalau kita adalah anak-anaknya, Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang berkarya. Tuhan sedang melakukan segala yang perlu untuk menggenapi apa yang telah dirancangkannya atas setiap kita Bapak Ibu. Kita bukan orang-orang yang kalah. Kita adalah para pemenang. Kita adalah orang-orang yang menang. Jangan takut menghadapi kesukaran yang ada di depan kita. Jangan takut menghadapi kesukaran yang ada di depan kita hari ini.
Jangan takut juga oleh karena intimidasi yang terus-menerus si jahat katakan kepada kita tentang masa lalu kita. Hadapi Bapak Ibu dengan iman dan kita pasti menang. Dan percayalah Bapak Ibu, kemenangan yang kita akan alami adalah kemenangan yang telah dijamin oleh Allah sendiri. Pada saat Kristus Yesus Tuhan kita mati di atas kayu salib, pada saat dia bangkit pada hari yang ketiga, dan pada saat setelah 40 hari menyatakan diri kepada para muridnya, terangkat ke surga Bapak Ibu. Yesus itulah yang menjadi jaminan bagi kemenangan kita. Kalau engkau punya iman dalam Kristus Yesus, percayalah, maka engkau pun akan mengalami kemenangan itu dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Biarlah kiranya pada hari ini, pada saat kami mendengarkan firman-Mu, bangkitkanlah iman kami ya Allah. Bangkitkanlah kembali ya Tuhan iman percaya kami. Kami yang lemah, kami yang mungkin sudah mulai putus asa oleh karena kesukaran, oleh karena sakit penyakit yang kami alami. Bangkitkanlah iman kami. Kami punya Allah yang hidup. Kami punya Allah yang besar, Allah yang benar. Allah yang mendengar setiap seru doa kami. Kalau engkau mendengar seruan Daud pada saat ia menghadapi beruang, pada saat ia menghadapi singa yang ingin menerkam kambing domba gembalaannya. Dan engkau mendengarkan seruannya pada saat ia mendatangi Goliat yang adalah raksasa yang besar. Dan ia mampu mengalahkannya. Kami percaya bahwa Allah yang sama juga akan mendengar, pasti mendengar seruan doa kami. Dan kami akan mengalahkan setiap apapun masalah, kesukaran, dan bahkan sakit penyakit yang ada pada tubuh kami ini. Kami percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mengalami kemenangan. Kami akan melihat keadaan yang sukar yang kami alami diubahkan oleh Tuhan. Kami melihat pemulihan yang daripada Tuhan. Kami percaya bahwa kesembuhan itu terjadi dalam hidup kami. Karena kami mengenal siapa Allah yang mengasihi kami. Karena kami mengenal siapa Allah yang telah memanggil kami menjadi anak-anak-Nya. Kami tahu bahwa Allah yang kami sembah, yang kami panggil sebagai Bapa kami, adalah Allah yang sedang berkarya dalam hidup kami. Dan yang sedang menggenapi rencana-Mu yang sempurna itu ya Tuhan. Agar melalui apa yang Kau buat dalam hidup kami, Engkau dipermuliakan. Aku berdoa minta kiranya pada hari ini ya Tuhan, mujizat terjadi bagi setiap kami ya Tuhan. Dan terjadilah ya Tuhan keajaiban. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban ya Tuhan boleh memperoleh kelegaan ya Tuhan. Dan kembali Engkau penuhkan hati kami dengan sukacita kemenangan itu ya Tuhan. Sekalipun mata kami belum melihat, tapi biarlah dengan iman kami percaya bahwa kami pasti bisa melewati setiap tantangan yang ada dan mengalahkannya. Karena Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta